Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita kembali bermajelis masih membahas tentang al-kabair atau dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang definisi dan batasan contoh dari al-kabair. Demikian pula as-saghair, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dalam kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mengemukakan apa yang ada di dalam Kitabul Kabair wa karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengemukakan dalam kitabnya contoh-contoh kabair. Kita akan kemukakan beberapa saja dalam kesempatan ini insyaallah ta'ala. Kemudian pada pertemuan besok insyaallah, pertemuan terakhir, kita akan membahas insyaallah ta'ala mauqif atau sikap dari Ahlussunnah wal Jamaah serta firqah yang lain berkenaan dengan pelaku dosa besar. Dan juga insyaallah ta'ala kita akan membahas di pertemuan terakhir itu tentang taubat. Sebagaimana pula Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, beliau di akhir-akhirnya itu membahas tentang taubat. Karena kalau dosa kecil yang sering dilakukan saja perlu bertaubat, apalagi dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu ini. Sesungguhnya di antara tanda ikhlas menuntut ilmu adalah kita berniat untuk pertama menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan dan kebodohan dari diri kita. Kemudian dari orang-orang terdekat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam mukadimahnya beliau berkata, "Ta'ayyan 'alaina al-fahsu 'anil kabair ma hiya likai yajtanibu al-muslimun." Kata beliau, sudah tertentu bagi kita untuk meneliti tentang kabair ini. Apa sih kabair itu? Dosa-dosa besar itu, agar kaum muslimin bisa menjauhinya. Kata beliau, "Fawajadna al-ulama rahimahumullah ta'ala qad ikhtalafu fiha." Maka kita dapatkan para ulama itu berbeda pendapat tentang dosa besar ini. Berapa dia? Hiya sab'un. Ada yang mengatakan 7. Berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih,
Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan, yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu apa yang membinasakan ini? Syirik, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, kabur dari jihad, kemudian terakhir adalah menuduh wanita baik-baik berzina. Kemudian beliau juga membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'. Wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dosa-dosa besar ini lebih dekat kepada jumlahnya 70 daripada 7. Karena tadi dalam hadis ini 7. Maka kata beliau, Ibnu Abbas benar demi Allah, kata beliau. Maka beliau menulis dalam kitabnya ini, ya, 70 dosa besar. Ya. Beliau mengatakan di sini al-kabiratus sab'un, dosa besar yang ke-70, sabbu ahadin minas sahabati ridwanullah alaihim, mencaci mencela salah seorang sahabat, semoga Allah meridai mereka. Baik para jemaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, beliau mengemukakan al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bawakan hadis-hadis yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa pertama itu adalah menyekutukan, dosa pertama yang paling besar begitu ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya secara fitrah manusia mengakui adanya Sang Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta yang dia mengatur alam semesta ini, dari mulai mencipta, mengatur, memberi rezeki kepada setiap makhluk yang ada di dalamnya. Maka apabila kita telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki, tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, tidak pernah disentuh oleh namanya lelah ataupun capek, tidak pernah disentuh oleh ngantuk. Allah Maha Kuasa. Kerajaan langit dan bumi berada di tangan Allah. Berarti kita telah meyakini tentang tauhid rububiyah. Seorang manusia yang meyakini hal ini, maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa hatinya akan terpaut dengan Sang Pencipta ini. Maka keterpautan hati dia akan terrealisasi dengan namanya ibadah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan memuji Sang Pencipta tadi dengan lisan dia, dengan segala pujian yang dia ketahui, dengan menyebut nama-nama Sang Pencipta dan juga sifat-sifatnya. Ar-Razzaq, misalnya Al-Ghafur, kemudian misalnya Rabbul Alamin. Maka jika dia mengetahui dan melakukan serta meyakini ini, berarti dia telah bertauhid dengan tauhid asma wa sifat. Asma Allah al-husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dia yakini. Kemudian dia juga realisasikan dengan ibadah kepada Allah. Senantiasa hatinya terpaut. Kemudian senantiasa dia ingin ibadah kepada Allah. Sehingga ada di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak menduakan, tidak membuat tandingan bagi Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
dalam ibadah dia. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang tandingan, yang saya contohkan dengan menandingkan. Ketika makhluk menandingkan ini dengan ini, maka makhluk itu berarti menganggap yang ditandingkan adalah setara. Kemudian menyekutukan, sekutu. Apa maksudnya menyekutukan? Kenapa orang bersekutu misalnya? Kenapa makhluk bersekutu? Ada negara tetangga kita semboyannya bersekutu tambah mutu. Maksudnya apa? Sekutu adalah teman. Bersekutu tambah mutu. Artinya apa? Dengan banyak teman, banyak sekutu, maka dia banyak relasi. Orang yang berelasi berarti dia saling membutuhkan. Orang yang bersekutu saling membutuhkan. Maka jika ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menganggap Allah membutuhkan kepada yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Dan juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka apabila kita telah meyakini bahwasanya ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada kita menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah, berarti kita telah bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dari kata ilah, ilah itu sesembahan. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah jadi mengatakan, fa akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, wa huwa naw'an. Ada dua macam kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, an yaj'ala lillahi niddan wa ya'bud ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dzalik. Yang pertama dari dua macam kesirikan ini kata beliau adalah seseorang menjadikan bagi Allah, untuk Allah, tandingan yang dia beribadah kepada tandingan ini selain kepada Allah ya. Berupa apa? Berupa baik itu berupa batu ataupun pohon ataupun matahari ataupun bulan atau bahkan seorang nabi yang disembah dari selain Allah. Ada manusia menyembah nabi. Seperti dulu orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Kata mereka Uzair putranya Allah, Uzair ibnullah. Atau menyembah syekh, menyembah guru mereka, atau menyembah bintang-bintang ataupun malaikat. Maka syirik semacam ini adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang kategorinya di bawah kesyirikan. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini Allah mengatakan la yaghfir an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutukan. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah syirik besar. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka diharamkan dari surga. Kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan dia surga dan tempat dia adalah di neraka. Dan hadis-hadis yang menyatakan hal ini adalah seperti yang kita bacakan kemarin, izdanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil contoh misalnya berkaitan dengan menyekutukan Allah ini adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah salah satu macam ibadah. Kata Allah,
Ud'uni astajib lakum. Astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Nabi SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman perkara doa ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Idza da'an. Jika dia berdoa kepadaku, bukan kepada yang lain. Allah mengatakan idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan kita meyakini bahwa janji Allah Subhanahu wa taala akan ditepati. Apabila kita berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan. Syaratnya apa? Lanjutan ayatnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya adalah falyastajibu li, kalian yastajibu li. Hendaknya kata Allah mereka yastajib, memenuhi panggilanku, mentaati perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaknya dia beriman kepadaku. Dia penuhi panggilan seruanku itu dengan dilandasi dengan iman kepadaku, kata Allah. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dia ingin doanya dikabulkan oleh Allah, pertama dia harus berdoa pada Allah. Jangan kepada yang lain. Kedua, hendaknya dia memenuhi seruan Allah, perintah Allah penuhi. Dan dia memenuhi seruan Allah ini dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Artinya apa? Dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari macam-macam kesyirikan ini, tadi dikatakan ada dua, kata beliau, kata Imam Zahabi, wa nau'u tsani minasyirki ar-riya' bil a'mal. Riya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita kenal dengan syirik kecil. Beliau membawakan dalil firman Allah taala dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu pun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berharap perjumpaan dengan Allah, maka dalam ayat ini disebutkan syaratnya dia harus beramal soleh. Harus beramal soleh. Maksudnya beribadah kepada Allah. Dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah. Kata Imam Zahabi rahimahullah, ay la yura'i bi amali ahadan. Dia tidak ria dengan amalnya itu. Tidak memamerkan. Tidak ingin dilihat oleh seorang pun. Ria dari kata ro'a, melihat. Ingin dilihat. Tidak pula ingin didengar, namanya sum'ah. Kalau ibadahnya dibincangkan, senang. Kalau enggak dibincangkan, kendor dia. Maka itu berarti sum'ah dia. Kalau ibadahnya dilihat, suka, senang. Kalau ibadahnya enggak dilihat, maka dia ibadahnya kendor. Maka itulah riya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Zahabi rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkul asghar. Waspadai oleh kalian syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Apa itu syirik kecil? Qal ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazi al-ibad bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat mengatakan, pada saat Allah membalas
amalan-amalan hambanya. Kata Allah kepada orang-orang yang riya, pergilah kalian kepada yang kalian riakan, yaitu kepada orang-orang yang kalian suka dia melihat amalmu. Lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari orang yang memuji dan melihat amalan kalian itu. Kemudian beliau juga membawakan hadis, man sama'a sama Allah bihi wa man ra'a atau wa man ra'aya Allahu bihi. Barang siapa yang ingin sum'ah, ingin didengar, dibincangkan ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perdengarkan. Bisa jadi dia terkabulkan apa yang dia kehendaki, yaitu dibincangkan amal ibadahnya. Dan barang siapa ingin riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan amal ibadahnya. Maka dalam hal ini, di dalam bulan Ramadan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju' wal 'atas wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan bagian puasanya kecuali lapar. Dan bisa jadi orang yang qaim, dia salat malam misalnya, tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali sahar, kecuali begadang. Kata Imam Zahabi rahimahullah, yakni anahu idza lam takun as-salatu was-shaum liwajhillahi ta'ala fala sawaba lahu. Apabila salat dan puasa itu bukan untuk mengharapkan wajah Allah, berarti dia tidak berpahala, dia tidak mendapatkan pahala. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang beliau kupas. Kemudian al-kabiratus tsaniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Beliau membawakan dalil surah An-Nisa 93, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia adalah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya azab yang pedih. Seorang yang membunuh sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasan ancamannya sangat banyak. Sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya di antara definisi dosa besar adalah jika diakhiri dengan ancaman, laknat, azab, begitu. Dan Imam Zahabi rahimahullah mendefinisikan kabair ini mana Allahu wa rasuluhu anhu fil kitab was sunnah wal asar anis salafis salihin. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang dalam kitab maupun sunnah, dan juga asar, perkataan para salafus salih. Kemudian dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang beliau bawakan, hadis yang tadi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan, di antaranya qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Seperti yang telah lalu kita kemukakan, bahwasanya membunuh dengan hak contohnya adalah dengan misalnya qisas. Dan berkaitan dengan pertumpahan darah ini adalah, kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala perselisihan antara manusia adalah berkaitan dengan darah. Maksudnya berkaitan dengan pembunuhan. Dan Nabi SAW bersabda, laqatlul mu'min a'dhamu 'indallahi min zawalid dunya. Sungguh terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya, ataupun perkaranya lebih besar bagi Allah daripada sirnanya dunia ini. Kemudian dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa rajul yamut kafira.
Setiap dosa itu bisa diharapkan Allah mengampuninya kecuali seorang yang meninggal dalam keadaan kafir. Awir rajul yaktul mu'minan muta'ammida. Atau seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Itu secara singkat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan al-qatlun nafs, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berikutnya adalah tarkus shalah. Setelah itu menyebutkan itu Imam Zahabi rahimahullah mengurutkannya berdasarkan rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji gitu ya. Yang berkaitan dengan apa? Meninggalkan hal-hal tadi. Beliau mengatakan, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun a'da'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah generasi berikutnya, a'da'us salat wattaba'us syahawat. Yang generasi ini a'da'us salata, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini, laisa ma'na a'da'uha tarakuha bil kulliyah. Bukan makna menyia-nyiakan itu adalah meninggalkan secara keseluruhan, bukan. Ya. Walakin akharuha an awqatiha. Tetapi maknanya adalah mengakhirkan salat dari waktunya. Orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya masuk ke dalam ayat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala ancam, ya, bahwasanya mereka akan terjerumus ke dalam kesesatan, yalqauna ghayya. Jadi orang-orang yang suka mengakhirkan salat dari waktunya, maka masuk dalam ancaman surat Maryam ayat 60 ini. Berkata Ibnu Musayyib, Imam Tabi'in rahimahullah, huwa an la yusalli dhuhra hatta ya'til asra. Jadi kebiasaan orang yang mengakhirkan salat itu dia tidak salat zuhur kecuali datangnya waktu asar. Demikian pula dia tidak salat asar kecuali datang waktu maghrib. Semoga kita tidak seperti ini. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladzina hum an salatihim sahun, qala huwa ta'khirul waqti. Jadi ketika dibacakan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maknanya adalah yaitu orang yang mengakhirkan waktu salat. Walaupun di sini katanya dhaifun jiddan. Kemudian dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi as-salah fa in saluhat faqad aflah wa anjah wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salat. Apabila salatnya baik, bagus, faqad aflah, maka sungguh dia telah sukses. Dia telah menang. Wa anjah. Wa in naqasat, kalau salatnya itu kurang, tidak baik, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia telah merugi. Dia telah merugi. Jadi barometer dari baik dan tidaknya seseorang nanti awal dihisab adalah dari salat dulu. Kalau salatnya bagus, maka yang lainnya bagus. Kemudian ayat, beliau membawakan ayat masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, dan seterusnya. Apa yang membuat kalian masuk neraka sakor, kata Allah. Orang-orang yang masuk neraka sakor mengatakan kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Dan juga Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mendirikan salat, menunaikan zakat.
fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabihim 'ala Allah. Jadi batasan dia mendapatkan keamanan adalah dia mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika dia melakukan ini, maka berarti dia terjaga darahnya dan hartanya, kecuali dengan haknya. Apa haknya? Harta, zakat. Gitu. Kemudian seorang tabi'in Abdullah bin Syakik mengatakan, karena ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Dulu para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang sesuatu dari amalan yang jika ditinggalkan akan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Jadi para ulama, masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan satu-satunya amalan nih, jika dia ditinggalkan bisa mengakibatkan akan kafir. Kemudian beliau membahas satu pasal, mata yu'mar as-sabi bis-shalah. Kapankah seorang anak diperintah untuk sholat? Anak itu asalnya tidak wajib sholat. Karena masih anak-anak, belum balik. Tapi kenapa diperintah? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang mulia memerintahkan kepada orang tuanya agar memerintahkan anaknya untuk sholat. Berarti perintah untuk memerintahkan anak sholat adalah wajib bagi orang tua. Perintah untuk memerintahkan anak agar sholat 5 waktu adalah wajib bagi orang tua. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun. Kata Nabi SAW, perintahkan. Siapa yang memerintahkan? Orang tua, walinya. Berarti memerintahkan anak untuk sholat adalah wajib bagi setiap orang tua. Kalau umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat, berarti sebelum 7 tahun tadi anak tersebut sudah dibekali tentang sholat. Berupa apa? Pertama, baca Al-Quran. Karena di dalam sholat itu ada Al-Fatihah yang hukumnya rukun, harus ada. Kemudian surat-surat yang lain. Maka seorang anak dibekali baca Al-Quran. Diharapkan saat dia umur 7 tahun itu sudah bisa baca Al-Quran. Berarti sebelum itu dia sudah diajarin membaca Al-Quran. Misalnya membaca Al-Quran itu bisa butuh waktu 2 tahun. Berarti dari mulai umur 5 tahun anak diajari baca Al-Quran. Kalau ternyata butuh 3 tahun, berarti dari 4 tahun. Begitu. Dan pada zaman sekarang alhamdulillah anak-anak kita mulai ngaji baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran sejak umur itu. Beda dengan kita dahulu. Dulu belum ada Iqra dan sejenisnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita harus dibekali dengan hal itu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan kalau sudah umurnya 10 tahun, sudah berani meninggalkan sholat, kata Nabi, pukul. Pukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Karena apa? Umur 10 tahun itu biasanya di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, anak laki-laki udah balik. Anak perempuan juga sudah. Kalau anak laki-laki, biasanya umurnya 15 tahun. Bisa jadi dia sudah mimpi basah umur 10 tahun barangkali begitu. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam umur 10 tahun ini belum balik, maka itu adalah peringatan bagi anak tersebut bahwasanya umur segitu dia nggak boleh meninggalkan sholat. Dari umur 7 tahun sampai 10 tahun hendaknya anak tadi sudah terbiasa sholat.
Sholat 5 waktu. Dimanapun anak ini ada, tatkala mendengarkan azan, dia akan datang itu masjid. Jika anak itu seperti itu, berarti pendidikan orang tua berhasil. Kalau nggak seperti itu, berarti belum berhasil. Kalau anak saja dalam umur-umur sekian, masyarakat muslimin, dia dipukul. Bagaimana dengan orang dewasa? Ya, orang dewasa. Begitu. Kata seorang imam namanya Sulaiman Al-Khattabi, karena ba'du ashabil Imam Syafi'i rahimahullah yahtaj bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Dengan hadis ini, sebagian sahabat Imam Syafi'i rahimahullah ya, memandang wajibnya dibunuh orang yang sudah dewasa, sudah balik, meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Apabila anak yang 10 tahun saja sudah bisa dipukul. Begitu. Kemudian Imam Zahabi rahimahullah dalam akhir-akhir pembahasan, beliau membawakan hikayat. Hikayat ini cerita bahasa kitanya itu ya. Cerita itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Begitu. Di antara hikayat yang beliau bawakan, cerita begitu. Diriwayatkan bahwa seorang wanita dari Bani Israel datang kepada Musa alaihissalatu wassalam. Wanita ini berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa dengan dosa yang sangat besar. Aku bertaubat kepada Allah dari dosa tadi. Maka doakan kepada Allah agar aku diampuni oleh Allah. Dan agar Allah menerima taubatku. Maka Nabi Musa bertanya kepada wanita ini, ma dzambuk? Apa dosamu? Qalat ya Nabi Allah inni zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu. Wahai Nabi Allah, aku telah berzina dan aku melahirkan anak dan anak itu aku bunuh. Maka Musa alaihissalam marah dan mengatakan kepada wanita ini, keluarlah kamu, wahai wanita yang fajir. Dia mengatakan, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, akan turun api dari langit yang akan membakar kita dengan kesialan kamu. Maka Musa alaihissalam mengeluarkan wanita ini. Lalu turunlah Jibril alaihissalam dan berkata, wahai Musa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada engkau, mengapa engkau menolak wanita yang bertaubat? Wahai Musa, apakah engkau mendapatkan keburukan dari dia? Maksudnya setelah dia bertaubat. Maka Musa alaihissalam mengatakan, wahai Jibril, siapakah yang lebih buruk dari dia? Siapa yang lebih buruk dari dia, dari wanita ini? Kata Jibril alaihissalam, tarikus shalah amidan muta'ammidan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini hikayat. Hikayat dari Bani Israel. Kata Nabi SAW, boleh ceritakan dari Bani Israel. Kita nggak membenarkan, tidak pula mendustakan. Itu jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh kabair yang dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Kabair. Barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan. Diulang Pak, kurang kedengeran. Ya. Ya. Iya. Berarti yang dilakukan oleh wanita ini pertama tutur kata yang baik Pak ya, kebaikannya. Kemudian disebutkan di situ dusta.
Kemudian juga tidak baik terhadap siapa yang dia hadapi itu Pak? Saudaranya, kerabatnya. Iya. Sudah kita singgung dalam pertemuan yang lalu, di antara dosa besar adalah qauluz zur, perkataan dusta, dosa besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam puasa ini, ya, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia malah melakukannya, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Dusta itu merusak pahala puasa. Walaupun puasanya sah. Dan dosa besar. Dalam hadis yang lalu kita bawakan, Nabi SAW mengatakan 3 kali. Qauluz zur, perkataan dusta. Kemudian sikap kepada kerabat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerabat itu kan dari bahasa Arab qarib. Ya. Karib kerabat. Itu berarti dia memutuskan tali silaturahim. Dosa besar juga. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dua hal yang dia lakukan itu namanya menyakiti. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada seorang wanita yang dia rajin sholat malam. Tapi dia menyakiti tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia di neraka. Artinya apa? Masalah muamalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berat. Dan tadi di pertemuan yang lalu dikemukakan tentang batasan dosa besar adalah dosa besar itulah yang berkaitan dengan muamalah antar manusia. Artinya apa? Ketika kita punya masalah dengan manusia, sesama muslim, kita menzalimi, maka itu kita perlu istighfar, istihlal, minta dihalalkan, minta maaf, begitu. Sulit kalau misalnya kita belum dimaafkan, belum minta kehalalan dari orang yang kita zalimi, lalu kita meninggal, maka itu adalah akan dibalas nanti di akhirat. Beda dengan kita punya dosa pada Allah, tinggal taubat yang benar-benar selesai. Jadi tadi yang dikemukakan, dusta, tidak baik kepada kerabat adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dosa-dosa besar. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.